Jesus, I worship you. Jesus, I worship you. Be glorified and magnified. Jesus, I worship you. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita baru masuk tahun yang baru, tahun 2012. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2012. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah, limpah. Katakan amin. Saudara, waktu memasuki tahun 2012, Tuhan memberikan ayat dari 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Tuhan memberikan tema memasuki tahun 2012. Tahun 2012 adalah tahun perkenanan Tuhan. Tahun 2011 dan tahun 2012 ini tahun yang berhubungan satu dengan yang lain. Karena itu tahun 2012 itu adalah tahun multiplikasi dan promosi karena perkenanan Tuhan. Mujizat masih ada. Yang percaya katakan amin. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Kalau saudara sudah mengalami multiplikasi dan promosi dalam tahun 2011, tahun 2012 saudara akan mengalami lebih lagi. Jika saudara belum mengalami multiplikasi dan promosi, maka tahun 2012 itu adalah tahun di mana saudara akan mengalami multiplikasi dan promosi. Sebab mujizat masih ada. Tahun 2012 ini adalah tahun di mana Roh Kudus akan dicurahkan secara luar biasa. Roh Kudus akan dicurahkan luar biasa. Ada 3 hal yang akan terjadi pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan. Yang pertama, dari anak-anak, pemuda, orang-orang tua, 3 generasi akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tapi hal yang kedua, ini adalah goncangan-goncangan. Saudara harus tahu, tahun 2012 dan seterusnya, goncangan-goncangan yang akan terjadi di dunia akan lebih dahsyat lagi. Tapi melalui tanda pertama dan tanda kedua tadi, tanda yang ketiga, akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, ini pesan Tuhan yang ingin saya sampaikan pada waktu goncangan-goncangan itu terjadi. Saya diingatkan oleh Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan 29. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tapi langit juga. Tuhan akan menggoncangkan yang bisa digoncang. Tapi satu hal yang tidak bisa digoncang, yaitu kerajaan Allah. Kita semua adalah anggota kerajaan Allah. Ada berapa banyak di antara saudara yang termasuk anggota kerajaan Allah? Boleh angkat tangan. Kita harus melakukan 2 hal supaya kita tidak digoncang. Yang pertama, mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukur. Hal yang kedua, kita harus beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Dan juga pada waktu goncangan-goncangan itu terjadi, Tuhan ingatkan dari Hagai 2 ayat 6 sampai 9. Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Janganlah takut. Sebab sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, darat dan laut. Aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan bangsa-bangsa akan datang mengalir ke rumahku, kata Tuhan. Ada berapa banyak rumahnya Tuhan di tempat ini? Boleh angkat tangan. Sebab kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas, kata Tuhan.
Saudara, bersiap-siaplah. Di tengah-tengah goncangan, justru saudara akan diberkati berlimpah-limpah. Katakan amin yang percaya. Katakan amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau mengalami perkenanan Tuhan? Saya boleh angkat tangan. Saudara, kalau saudara mau mengalami hari perkenanan Tuhan buat saudara, tidak ada jalan lain. Saudara harus menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Harus menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus selesai dibaptis, tiba-tiba ada suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, Tuhan Yesus itu adalah gambaran daripada orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita memasuki tahun-tahun 2012 dan seterusnya. Mari kita harus memiliki karakter Kristus. Miliki karakter Kristus. Supaya saudara berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya akan berikan pekerjaan rumah buat saudara. Nanti di rumah dibaca, dipelajari. Karakter Kristus yang terdapat dalam Daud, dalam Yusuf, dalam Kaleb, dalam Yosua. Juga saudara harus pelajari juga kisah daripada Nebukadnezar dan Saul. Orang yang pernah mendapatkan perkenanan Tuhan, tapi perkenanan itu diangkat. Pelajari. Saudara, saya percaya memasuki tahun 2012, saya mau katakan kepada saudara, tahun 2012 akan lebih baik daripada tahun 2011. Mengapa? Sebab kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Berarti kasih Tuhan selalu baru setiap tahun. Saudara, jangan ada yang putus asa. Pengharapan, selalu ada pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pengharapan saudara kepada Dia tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Saya mau berdoa buat saudara. Mari, angkat tangan saudara. Oh dialah kana mayara la bala 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 bala. Uriala la bara bala 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 bala. Uriala bakana mayara la bala 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 bala. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Hamba berdoa, biarlah perkenanan Tuhan turun ke atas mereka. Multiplikasi dan promosi akan mereka alami. Engkau akan menyembuhkan mereka. Engkau akan memulihkan mereka. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu semua. Pakai mereka lebih lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.